Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hestineta Dehere dengan NIM 2001060044. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester biokimia, yaitu tentang asam amino dan protein. Di bagian A yaitu pengertian asam amino. Asam amino merupakan senyawa paling sederhana sebagai unit dasar penyusun molekul protein, di mana protein ini dari semua spesies makhluk hidup, dari bakteri hingga manusia, tersusun dari molekul-molekul asam amino, di mana ada 20 jenis asam amino yang standar yang menyusun semua jenis protein yang ada di bumi. Selanjutnya bagian B yaitu rumus kimia asam amino, di mana rumus bangun asam amino secara umum dapat digambarkan seperti pada gambar yang ada di slide ini, di mana asam amino disebut juga dengan asam alfa amino karena gugus amino atau NH2 dan gugus asam karboksilat atau COOH terikat pada atom C alfa, di mana atom C alfa ini merupakan atom C terdekat dengan gugus karboksil. Nah, selain gugus amina dan gugus asam karboksilat, terdapat pula gugus R yang biasa disebut dengan rantai samping dan atom H. Selanjutnya, atom C alfa merupakan atom kiral atau asimetri, yaitu atom yang mengikat 4 atom atau gugus yang semuanya berbeda satu dengan yang lain. Nah, karena itu maka asam amino merupakan senyawa optis aktif. Telah diketahui bahwa semua asam amino alami yang ditemukan dalam protein memiliki konfigurasi yang sama, yaitu konfigurasi L, atau sesuai dengan konfigurasi L pada gliseraldehida. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide, di mana gambar ini merupakan konfigurasi dari asam amino yang berpatokan pada konfigurasi gliseraldehida. Nah, di mana dalam konfigurasi gliseraldehida ini, jika gugus aldehida atau prioritas pertama ditempatkan di puncak dan gugus OH atau prioritas kedua, nah, berada di sebelah kiri, maka konfigurasi L. Tetapi jika berada di kanan, maka disebut konfigurasi D. Nah, aturan yang sama diterapkan pada asam amino. Nah, pada asam amino alami dari protein ditemukan bahwa jika gugus karboksilat atau prioritas pertama itu ditempatkan di puncak, maka gugus prioritas kedua yaitu NH3+ berada di sebelah kiri. Nah, dengan demikian maka konfigurasinya adalah L. Selanjutnya bagian C yaitu sifat-sifat dari asam amino, yaitu asam amino standar, di mana berdasarkan sifat gugus R tersebut, maka asam-asam amino dikelompokkan menjadi asam amino alifatik dan hidrofobik, di mana ini terdiri atas glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, dan sintein, di mana glisin merupakan asam amino yang molekulnya paling sederhana, di mana gugus R diganti oleh atom hidrogen. Nah, karena itu glisin memiliki 2 atom H pada C alfa dan tidak memiliki atom C kiral, dan karena itu tidak memiliki bentuk stereoisomer. Nah, 5 asam amino yang lain yakni alanin, valin, leusin, isoleusin, dan metion memiliki gugus R alifatik yang bersifat hidrofobik dan secara kimia tidak reaktif. Nah,
di mana hidrofobik ini memiliki arti yang tidak dapat bercampur dengan air. Di mana hidrofobik ini terdapat dari dua kata, yaitu hidro dan fobia, di mana hidro ini merupakan air dan fobia ini merupakan takut. Nah, selanjutnya prolin juga bersifat hidrofobik, tetapi gugus alifatiknya terikat kembali ke gugus amino, sehingga konformasinya bersifat kaku. Sintein memiliki gugus alifatik yang mengandung atom belerang, juga bersifat hidrofobik, tetapi sangat reaktif, sehingga dapat bereaksi dengan molekul sintein yang lain membentuk ikatan disulfide. Nah, selanjutnya asam amino aromatik hidrofobik. Nah, di mana kelompok asam amino ini terdiri atas fenilanin, tirosin, dan triptofan. Nah, ketiga asam amino ini bersifat hidrofob yang disebabkan oleh cincin aromatik pada gugus R-nya. Selanjutnya asam amino polar bermuatan, di mana asam-asam amino selain yang telah disebutkan dalam kedua kelompok yang tadi, semuanya memiliki gugus samping yang bersifat polar dan hidrofilik, di mana hidrofilik ini berasal dari dua kata, yaitu hidro dan filia, di mana hidro ini merupakan air dan filia merupakan suka. Di antara asam amino yang memiliki gugus samping bersifat polar, ada kelompok yang gugus sampingnya juga bermuatan pada pH netral. Nah, kelompok ini meliputi arginin, lisin, histidin, aspartat, dan glutamat. Nah, tiga yang pertama bermuatan karena adanya atom nitrogen yang bersifat nukleofil sehingga dapat terprotonasi sehingga bermuatan positif pada pH netral. Sedangkan pada dua yang terakhir, nukleofilnya adalah atom oksigen yang mengalami deprotonasi sehingga bermuatan negatif. Selanjutnya asam amino polar tidak bermuatan. Nah, di mana asam-asam amino pada kelompok ini juga memiliki atom-atom elektronegatifan seperti nitrogen dan oksigen pada rantai sampingnya. Namun demikian, atom-atom tersebut tidak sampai mengalami protonasi maupun deprotonasi pada pH netral sehingga tidak menghasilkan muatan. Asam-asam amino yang termasuk dalam kelompok ini adalah glutamain, serin, treonin, dan asparagin, di mana glutamain dan asparagin mempunyai gugus karbonil dan gugus amino tambahan. Sementara itu, untuk serin dan treonin memiliki gugus hidroksil dan amino tambahan pada rantai sampingnya. Selanjutnya bagian ke D, yaitu ionisasi asam amino, di mana molekul asam amino standar mempunyai dua gugus asam basa, yaitu gugus asam karboksil dan gugus amino. Nah, kedua gugus tersebut terikat pada atom C-alfa. Bagi asam-asam amino yang memiliki rantai samping yang dapat terionisasi seperti aspartat, glutamat, dan arginin, di mana gugus asam basanya lebih dari 2 karena ada 2 gugus asam basa tambahan pada rantai samping. Nah, bila asam amino standar dititrasi dengan basa, akan terjadi 3 keadaan ionisasi pada senyawa tersebut. Nah, pada pH rendah, kedua gugus mengalami protonasi penuh sehingga gugus asam karboksilat tidak terionisasi atau tidak bermuatan, tetapi gugus amino terprotonasi sehingga bermuatan negatif, bermuatan positif.
Nah, bila ditambahkan larutan basa sedikit demi sedikit, maka gugus karboksil muatan terdeprotonasi menghasilkan muatan negatif hingga pada satu titik. Muatan positif pada gugus amino setara dengan muatan negatif pada gugus asam, sehingga secara keseluruhan molekul tidak bermuatan atau dia netral. Nah, pada pH pada saat keadaan ini tercapai disebut pH isoelektrik. Dan molekul asam amino pada saat itu memiliki dua muatan yang sama tetapi nilainya berlawanan, disebut Switzer ion. Kita bisa lihat dalam gambar yang ada di slide ini, di mana gambar yang pertama ini merupakan kurva titrasi glisin, dan yang reaksi yang kedua ini merupakan disosiasi glisin. Nah, di mana kurva titrasi salah satu asam amino atau glisin ini serta proses disosiasinya dapat dilihat pada gambar ini, di mana pada pH rendah yaitu konsentrasi ion H+ tinggi, baik gugus amino maupun gugus karboksil terprotonasi penuh, sehingga asam amino tersebut berada dalam bentuk kation H3N ditambahkan CH2COOH. Nah, bila asam amino tersebut dititrasi dengan basa kuat, misalnya dengan NaOH, ion tersebut kehilangan dua proton. Yang pertama dari gugus karboksil dengan pK yang lebih rendah, yaitu pK-nya sama dengan 2,3. Dan yang kedua dari gugus amino dengan pK yang lebih tinggi, yaitu pK 9,6. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kedua yaitu proton, di mana tadi pH pada saat molekul glisisin tidak memiliki muatan sama sekali atau netral, atau disebut dengan pH isoelektrik atau PI, di mana pH isoelektrik untuk glisin ini adalah 6,0, di mana gugus alfa karboksil dari ke-20 asam amino standar mempunyai nilai pK berkisar antara 1,8 sampai 2,9. Sedangkan gugus alfa aminonya mempunyai pK berkisar antara 8,8 sampai 10,8. Rantai samping asam amino yang bersifat asam yaitu aspartat dan glutamat mempunyai pK berturut-turut 3,9 dan 4,1. Sementara itu asam-asam amino basa yakni arginin dan lisin mempunyai nilai pK berturut-turut 12,5 dan 10,8. Hanya rantai samping histidin dengan nilai pK 6,0 yang terionisasi dalam rentang pH fisiologis, di mana pH-nya 6 sampai 8. Perlu dipahami bahwa bila asam-asam amino berikatan satu sama lain di dalam protein, hanya gugus rantai samping serta gugus amino ujung dan karboksil ujung yang bebas untuk mengalami ionisasi. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang protein, di mana sel memerlukan energi untuk
mempertahankan keteraturan organisasi atau strukturnya yang secara langsung maupun tidak langsung, berarti juga mempertahankan kehidupan makhluk hidup. Tidak ada jenis senyawa yang lebih penting daripada protein dalam menjamin keberlangsungan reaksi kimia dan pembentukan struktur yang menghasilkan keteraturan di dalam makhluk hidup. Nah, nama untuk protein ini diusul oleh Berzelius, di mana dia merupakan seorang ahli kimia Swedia, diturunkan dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang artinya menempati tempat pertama. Nah, hal itu didasarkan pada pengamatan ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder, yang menunjukkan bahwa senyawa ini terdapat di mana-mana dan sangat banyak di dalam jaringan hewan dan tumbuhan. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa yang sangat penting, di mana fungsi protein yang paling banyak adalah pengikatan, katalis, konduksi atau transport, kontraksi, nutrisi, dan pembangunan. Kadang-kadang satu jenis protein memiliki lebih dari satu fungsi. Misalnya satu protein yang mengikat bagian tertentu molekul asam nukleat dapat mengendalikan ekspresi informasi genetik yang disandi oleh bagian molekul di sekitar itu. Yaitu di sini yang bagian A-nya yaitu struktur protein, di mana protein merupakan polimer dari asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan-ikatan peptida, di mana ikatan peptida ini adalah ikatan yang terbentuk antara atom C karbonil pada satu asam amino dengan atom N amino pada asam amino yang lain. Urutan asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida di dalam protein membentuk suatu struktur linear dua molekul asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida disebut dipeptida. Apabila lebih dari dua asam amino disebut tripeptida, tetrapeptida, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah asam amino yang terikat satu sama lain. Nah, menurut perjanjian, penulisan rantai peptida dilakukan dengan menempatkan gugus amino bebas di kiri dan gugus karboksil bebas di kanan, dan garis-garis datar penghubung di antara asam-asam amino menunjukkan ikatan-ikatan peptida. Nah, ikatan peptida antara C dan N memiliki karakter ikatan rangkap parsial karena adanya kedekatan dengan ikatan rangkap karbonil C rangkap O yang memungkinkan terjadinya resonansi. Selanjutnya, akibat dari adanya karakter ikatan rangkap parsial tersebut, ikatan C-N pada peptida menjadi lebih pendek daripada ikatan tunggal CN yang lain. Selain itu, satuan peptida yang terdiri atas atom-atom CO, NH menjadi relatif kaku dan mempunyai struktur planar. Meskipun ikatan CN dan CC dapat mengalami rotasi yang memungkinkan satuan-satuan peptida yang berdekatan berada pada sudut yang berbeda, dan atom hidrogen pada gugus amino hampir selalu berposisi trans terhadap atom O pada C karbonil, di mana struktur protein ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang pertama yaitu struktur primer, di mana struktur primer protein ini merupakan urutan linear asam-asam amino yang
dihubungkan melalui ikatan peptida, di mana struktur primer ini juga mencakup lokasi ikatan-ikatan kovalen lainnya, terutama ikatan disulfida antara residu-residu sintein yang saling berdekatan dalam ruang bagian yang berbeda dalam satuan rantai polipeptida, terbentuk dari oksidasi gugus-gugus SH pada residu sintein yang terletak segaris dalam ruangan. Selanjutnya yaitu struktur sekunder, di mana struktur sekunder pada protein merupakan pelipatan atau lekukan teratur pada bagian tertentu dari suatu rantai polipeptida. Ada dua jenis struktur sekunder yang paling umum, yaitu alpha helix dan beta pleated sheet. Pada struktur alpha helix, asam-asam amino tertata dalam konformasi helix teratur. Dalam satu putaran helix rata-rata terdapat 3,6 residu asam amino dengan jarak 5,4 nanometer, di mana gugus R dari masing-masing asam amino tampak menjauh dari pusat rantai peptida. Satu jenis protein mempunyai jumlah bagian struktur alpha helix yang berbeda dengan jenis protein yang lain. Sebagai contoh, rantai polipeptida tunggal dari mioglobin mempunyai 8 alpha helix. Selanjutnya kita bisa lihat gambar yang ada di slide ini, di mana gambar-gambar ini merupakan penataan asam-asam amino pada peptida dengan struktur alpha helix, di mana pada bagian gambar A ini merupakan pembentukan alpha helix putar kanan, bidangnya kaku dari ikatan peptida paralel terhadap sumbu panjang atau tongkat vertikal helix. Selanjutnya pada bagian yang ke B, yaitu merupakan model bola tongkat pada helix memperlihatkan ikatan hidrogen di dalam rantai, di mana satuan berulang merupakan satu putaran helix yang terdiri atas 3,6 residu. Selanjutnya di gambar yang C ini merupakan model alpha helix dilihat dari satu ujung ke ujung yang lain, di mana posisi gugus R pada setiap asam amino ditandai dengan bola warna ungu. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur tersier, di mana struktur tersier protein ini menyangkut penataan ruang asam-asam amino yang terpisah jauh dalam urutan linear serta residu-residu yang berdekatan. Dapat pula dikatakan bahwa struktur tersier protein adalah penataan 3 dimensi secara menyeluruh dari semua atom dalam suatu protein. Nah, di mana struktur tersier ini mencakup aspek-aspek yang lebih jauh dari urutan asam amino, di mana asam-asam amino yang urutannya terpisah jauh dalam polipeptida dan berada pada jenis struktur sekunder yang berbeda dapat berinteraksi dalam suatu struktur lengkap suatu protein, di mana bagian-bagian dari rantai polipeptida yang saling berinteraksi dipertahankan sifat dan posisi tersier oleh jenis interaksi ikatan-ikatan lemah lainnya, atau kadang-kadang oleh ikatan kovalen seperti ikatan silang disulfida
atau di antara bagian-bagian tersebut, di mana di dalam protein globular larut air, misalnya mioglobin, di mana gaya utama yang menentukan pelipatan rantai polipeptida adalah energi yang diperlukan untuk mengarahkan asam-asam amino nonpolar ke bagian dalam yang hidrofobik, menjauh dari lingkungan berair medium hidrofilik, di mana rantai polipeptida secara spontan melipat sehingga mayoritas rantai samping yang hidrofobik tersembunyi di bagian dalam dan rantai samping yang polar atau bermuatan berada pada permukaan. Ketika melipat, konformasi 3 dimensi yang aktif secara biologis atau konformasinya itu asli terpelihara dan tidak hanya oleh interaksi hidrofobik, tetapi juga oleh ikatan hidrogen, gaya elektrostatik, dan ikatan disulfida. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur kuartener, di mana struktur kuartener ini yaitu struktur yang berkaitan dengan penataan ruang yang subunit yang ada serta sifat-sifat interaksi di antara mereka. Interaksi tersebut dapat berupa ikatan kovalen, misalnya ikatan disulfida, atau interaksi non-kovalen atau gaya elektrostatik, ikatan hidrogen, dan ikatan hidrofobik. Selanjutnya bagian yang ke B dari materi protein yaitu fungsi dari protein, di mana protein memiliki beberapa fungsi utama di dalam tubuh, yakni sebagai katalisator, alat transportasi, pengatur kontraksi otot, sistem kekebalan tubuh, bahan pembangun sel. Nah, sebagai katalisator, protein lebih dikenal sebagai enzim, yaitu protein yang berfungsi mengkatalisis berbagai reaksi biokimia, di mana enzim dikelompokkan ke dalam 6 kelas berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisis, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Nah, protein sebagai alat transportasi, misalnya hemoglobin, yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh yang lain, di mana komponen terbesar dari protein otot adalah miosin, di mana miosin ini terdiri atas 3 pasang protein, yaitu 1 pasang merupakan rantai panjang dan 2 merupakan rantai pendek yang berbeda satu sama lain, di mana berat molekul miosin ini kira-kira 460.000 Dalton. Selanjutnya bagian yang ke C dari materi protein ini yaitu mioglobin dan hemoglobin sebagai protein transport, di mana mioglobin dan hemoglobin adalah 2 jenis protein yang terdapat pada makhluk hidup bersel banyak, di mana hemoglobin ini terdapat pada eritrosit di dalam darah yang berfungsi mengikat oksigen untuk kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan mioglobin dia menyimpan oksigen di dalam otot. Mioglobin adalah protein pertama yang ditentukan struktur 3 dimensinya menggunakan kristalografi sinar X. Protein ini merupakan protein globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida yang tersusun dari 153 asam amino, di mana rantai polipeptida tersebut terdiri atas 8 struktur helix, di mana gugus prostetik heme terletak di antara sebuah celah hidrofobik dari lipatan rantai polipeptida.
di mana gugus heme tidak terikat secara kovalen kepada mioglobin. Selanjutnya hemoglobin terdiri atas 4 rantai polipeptida sehingga protein ini mempunyai struktur kuartener. Selanjutnya 2 rantai disebut rantai alfa dan 2 lagi disebut rantai beta, sehingga disebut alfa 2, beta 2. Masing-masing rantai memiliki satu gugus heme. Meskipun struktur primernya hanya sedikit persamaannya dengan yang ada pada mioglobin, struktur 3 dimensi masing-masing rantai polipeptidanya identik dengan yang terdapat pada rantai polipeptida mioglobin. Selanjutnya gugus heme merupakan bagian non-protein yang berasosiasi dengan molekul mioglobin maupun hemoglobin dan yang mempunyai fungsi yang esensial bagi protein tersebut, di mana gugus heme ini terdiri atas sebuah cincin organik kompleks protoporfirin yang mengikat satu ion Fe2+ pada molekul heme yang bebas atau tidak terikat oleh protein, di mana reaksi dengan oksigen pada salah satu dari dua ikatan koordinasi Fe2+ yang kosong dapat terjadi secara irreversibel dan mengkonversi Fe2+ menjadi Fe3+. Selanjutnya hemoglobin merupakan protein allosterik, artinya pengikatan oksigen ke salah satu subunit dipengaruhi oleh interaksinya dengan subunit yang lain. Sebagai contoh, pengikatan oksigen kepada salah satu subunit hemoglobin yang akan memicu perubahan konformasi pada subunit lain, yang membuat mereka juga menjadi lebih gampang mengikat molekul oksigen. Karena itu dikatakan bahwa pengikatan oksigen kepada hemoglobin bersifat kooperatif. Sebaliknya pengikatan oksigen kepada mioglobin bersifat non-kooperatif. Selanjutnya materi bagian D yaitu kolagen sebagai protein struktur. Di mana pengertian kolagen merupakan sekelompok protein dengan struktur hampir sama yang membentuk serat kuat dan tak larut, terdiri atas 3 rantai polipeptida, di mana kolagen merupakan protein yang paling banyak pada tubuh mamalia, terutama berfungsi untuk mengikat sel-sel menjadi unit-unit tertentu, di mana kolagen juga merupakan bagian serat utama di dalam kulit, tulang, tendon, kartilage, pembuluh darah, dan gigi, di mana komposisi asam amino kolagen cukup unik. Hampir sepertiga residunya adalah glisin dan seperempatnya adalah prolin, di mana suatu porsi yang lebih tinggi daripada yang terdapat pada protein lainnya, di mana asam amino terhidroksilase 4 hidroksiprolin dan 5 hidroksilisin hanya terdapat pada kolagen, di mana penyakit sariawan juga berupa pelemahan serat-serat kolagen yang menyebabkan kulit gampang lecet, pembuluh darah rapuh, dan luka sulit sembuh terjadi karena asam amino HYP dan atau HYL tidak disintesis akibat kekurangan vitamin C. Selanjutnya bagian E yaitu pemurnian protein. Di mana pemurnian protein ini dilakukan untuk mengisolasi suatu protein tertentu dari senyawa-senyawa atau jenis protein lainnya sehingga struktur serta sifat-sifat protein tersebut dapat dipelajari. Di mana prinsip dasar pemurnian protein didasarkan pada beberapa sifat protein, yaitu kelarutan ukuran molekul, muatan,
hidrofobisitas, dan afinitas. Di mana teknik pemisahan yang dapat digunakan dapat berupa, yaitu yang pertama, teknik kromatografi yang meliputi kromatografi penukaran ion, filtrasi gel, kromatografi afinitas, kromatografi interaksi hidrofobik. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik elektroforetik meliputi isoelectric focusing dan sodium decyl sulfate dan polyarsilamide gel elektroforesis. Selanjutnya apabila sumber protein yang diinginkan telah diidentifikasi melalui protein tersebut, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut yang cocok dan selanjutnya dipisahkan dari kontaminasi melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama homogenisasi dan pelarutan. Nah, untuk cairan biologis seperti serum darah atau medium kultur sel tidak diperlu untuk dihomogenisasi, tetapi untuk sampel padatan perlu dihomogenisasi terlebih dahulu, kemudian difraksinasi menggunakan sentrifugasi diferensial, di mana cara sederhana yang lain adalah untuk sel-sel yang tidak memiliki dinding sel yang kaku, yaitu osmotic lysik atau pemecahan dengan menggunakan tekanan osmosis. Sebagai contoh, jika sel-sel hewan ditempatkan di dalam larutan hipotonik atau misalnya air, di mana air akan berdifusi ke dalam sitosol atau yang lebih dekat, sehingga sel melemah dan pecah. Nah, selanjutnya sentrifugasi diferensial digunakan untuk memisahkan organela subseluler yang mengkontaminasi. Nah, di mana protein-protein yang terikat pada membran memerlukan tahap pelarutan lanjutan. Setelah dipisahkan dengan sentrifugasi diferensial, membran diperlakukan dengan Triton X untuk memecahkan lipid bilayer yang agar proteinnya itu integral keluar dari membran masuk ke dalam larutan. Selanjutnya yang kedua yaitu stabilisasi protein, di mana selama isolasi dan pemurnian protein harus dipastikan bahwa protein tersebut tidak mengalami denaturasi dan inaktivasi atau misalnya untuk enzim, baik oleh faktor fisik maupun faktor biologis. Untuk itu pH harus dipertahankan dengan menggunakan buffer pada pH sekitar 7 di mana proteinnya stabil. Suhu diusahakan di bawah 25 derajat Celcius untuk mencegah denaturasi termal dan meminimalkan aktivasi protease, di mana selama homogenisasi, enzim-enzim protease yang ada di dalam bagian subseluler yang berbeda akan dibebaskan ke dalam larutan, bercampur lalu mendegradasi protein yang akan dimurnikan tersebut. Sebagai contoh, hidrolase asam di dalam lisosom dapat dilepaskan ke dalam larutan dan dengan cepat mendenaturasi protein yang akan dimurnikan. Nah, karena itu proses sebaiknya dilaksanakan pada suhu yang rendah dan inhibitor protease dimasukkan ke dalam buffer yang digunakan pada awal proses isolasi untuk meminimalkan pemecahan protein. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian protein.
Untuk mengetahui keberhasilan setiap prosedur pemurnian protein, uji yang paling gampang adalah uji untuk enzim yang dapat mengkatalisis suatu reaksi yang produknya dapat dideteksi dengan mudah, di mana protein selain enzim dapat diuji dengan mengamati efek biologisnya. Sebagai contoh, suatu protein reseptor dapat diuji dengan mengukur kemampuannya mengikat ligan tertentu, di mana teknik-teknik imunologi menggunakan antibodi sering digunakan untuk protein tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendapan dengan amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Pada umumnya, tahap pertama dalam pemisahan protein adalah pengendapan dengan amonium sulfat, di mana amonium sulfat ini dipilih karena garam ini mempunyai kelarutan yang tinggi di dalam air, di mana metode ini didasarkan pada prinsip penurunan kelarutan protein di dalam larutan yang garam berkonsentrasi tinggi. Nah, bila konsentrasi garam dinaikkan, maka pada titik tertentu, protein akan keluar dari larutan yang mengendap, di mana gejala ini disebut salting out effect, di mana protein yang berbeda membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda pula untuk mengendap. Sebagai contoh, di mana konsentrasi amonium sulfat 0,8 molar akan mengendap protein fibrinogen dari serum darah. Nah, sementara protein albumin memerlukan konsentrasi amonium sulfat 2,4 molar untuk mengendap. Namun demikian, banyak protein yang mengendap pada konsentrasi garam yang sama, sehingga protein yang diperoleh belum benar-benar murni, di mana salting out yang tadi dapat juga digunakan untuk menekankan larutan protein encer dengan cara mengendapkan protein tersebut lalu dilarutkan kembali ke dalam pelarut dengan volume yang lebih kecil. Selanjutnya yang kelima yaitu dialisis, di mana protein yang dipisahkan dengan pengendapan masih bercampur juga dengan senyawa-senyawa lain yang termasuk garam, amonium sulfat, dan senyawa-senyawa dengan molekul kecil lainnya, di mana molekul-molekul kecil yang dapat dipisahkan dengan cara dialisis, di mana dialisis ini merupakan pemisahan yang berdasarkan kemampuan molekul melewati membran semi-permeabel, di mana larutan protein dimasukkan ke dalam kantong atau tabung semi-permeabel, misalnya selofan, kemudian kantong tersebut direndam di dalam air, maka molekul-molekul atau ion-ion dengan ukuran kecil akan keluar dari tabung melalui pori pada membran, sedangkan molekul-molekul protein yang biasanya berukuran kurang dari 10 kDa akan tetap tinggal di dalam tabung karena tidak dapat melewati pori membran tersebut. Yang selanjutnya keenam, kromatografi filtrasi gel, di mana kromatografi gel filtrasi ini memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan bentuk molekul tersebut, di mana caranya adalah sejumlah kecil larutan protein dituangkan pada ujung atas kolom yang berisi partikel-partikel berpori atau berdiameter 0,1 mm yang terbuat dari polimer tak terlarut tetapi terhidrasi, misalnya poliarsilamide atau biogel,
atau karbohidrat dextran, atau sepadex, atau agarase, atau separose. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kromatografi pertukaran ion, di mana pemisahan protein dengan kromatografi pertukaran ion ini didasarkan pada muatan protein secara keseluruhan, di mana suatu protein yang muatan bersihnya negatif atau pada pH 7 akan terikat pada suatu kolom yang berisi butiran bermuatan positif. Sedangkan protein yang tidak bermuatan atau bermuatan positif tidak akan terikat. Nah, selanjutnya di mana protein bermuatan negatif yang terikat pada kolom dielusi dengan larutan NaCl, di mana ionen Cl- akan menggusur molekul protein negatif dari butiran bermuatan positif di dalam kolom karena kerapatan muatan negatifnya lebih besar, di mana kolom yang mengandung senyawa dengan gugus positif seperti dietilaminoetil antara lain adalah DEAE selulosa dan DEAE sepadex. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kromatografi afinitas, di mana kromatografi afinitas ini memanfaatkan ketertarikan non-bonding dan spesifik molekul dari suatu protein terhadap molekul lain sebagai ligan, di mana ligan terikat secara kovalen terhadap suatu matriks berpori, misalnya separose, kemudian campuran protein dialirkan dari atas ke bawah melalui kolom yang berisi ligan terikat tersebut. Demikian presentasi dari saya mengenai materi asam amino dan protein. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.